Halo semuanya. Wah, oke. Maaf lahir batin ya. Baiklah, sekarang kita general reading, bukan beri kartu ya. Berarti itu energinya universal banget, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok, energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Bisa aja ada energi orang yang kamu fokuskan atau energi kamu di dalamnya. Jadi ini videonya timeless, berlaku kapan aja ya. Mungkin udah ada yang merasakan, atau bentar lagi, atau ya maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah. Kali ini temanya tentang siapa yang minta maaf ke kamu dalam waktu dekat. Wah. Buat yang kepo kita lihat ya. Kira-kira siapa yang minta maaf ke kamu beberapa waktu ini, dalam waktu dekat ini ya. Oke, aku shuffle kartunya ya. Wah, ini ada Ten of Pentacles. Ada the World. Oke. Ten of Pentacles, Queen of Swords, Hangman. Ini Six of Wands ya. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra ya. Tapi yang kuat water sign, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Itu dia. Jadi yang pengen minta maaf ke kamu dalam waktu dekat ini, beberapa kalian dealing sama orang yang dia itu ada plan-plannya gitu ya orangnya. Bisa aja belum punya pendirian, masih bergantung sama keluarga, bergantung sama orang tua. Ini beberapa ada yang anak mami ya. Dikendalikan sama ibunya mungkin, atau ya ada yang mengendalikan dia, bisa orang lain juga. Ini mungkin sebelumnya orangnya berada ya, beberapa kalian dealing sama orang yang lumayan lah keuangannya, atau memang orang tuanya itu kaya, jadi mungkin dia kecipratan kaya ya, ada aroma-aroma harta orang tua gitu. Jadi beberapa dari mereka ini ada angkuhnya ya, ada arogannya. Cuma kayak seperti ada siklus ya, entah ini siklus perputaran roda karma atau apa. Sekarang kehidupannya nggak seperti kayak dulu ya. Beberapa ini ada yang collapse, mungkin ada yang down banget keuangannya sekarang, mungkin dia benar-benar jatuh lah sekarang. Bisa aja finansialnya, keuangannya itu menurun, atau orang tuanya, keluarganya nggak bisa diandelin lagi. Dan mungkin ada juga yang menganggur ya. Jadi ya dia nggak kayak dulu lagi. Sekarang dia banyak krisis ya. Bisa juga ini orang sebenarnya dia lagi krisis, tapi dia pura-pura baik-baik aja gitu. Dia pura-pura bahagia, ya dia mau terlihat kuat. Makanya beberapa dari mereka udah jatuh gitu tetap aja angkuh ya. Mungkin kamu ada ngelihat dia di media sosial, atau kamu lihat dari mana gitu ya, pernah kamu ngelihat dia tuh kayak tetap stay cool, dia tetap ngerasa fine aja, baik-baik aja, padahal sebenarnya
banyak masalahnya ya, gitu. Karena ini basically orangnya punya big ego ya, egonya tinggi, ya gengsinya juga tinggi gitu. Jadi sebenarnya bakalan tetap material things orangnya. Jadi walaupun gak punya duit juga ya tetap jaga gaya atau banyak gaya. Tetap aja banyak gayanya. Bisa aja dia kayak tetap ngunain barang-barang yang mahal, barang-barang branded, padahal ya belum tentu dia punya sekarang. Ada juga yang ini tuh dia ngegaet orang yang lebih daripada kamu, bisa lebih kaya atau lebih mapan dari kamu, ya dia tertarik sama yang lain itu. Jadi istilahnya kayak orang ini bertopeng juga ya. Dia nunjukin ke kamu wah banget hidupnya, padahal belum tentu itu punya dia. Bisa aja itu punya orang yang berpasangan sama dia gitu kan. Beberapa kalian dealing sama orang yang punya orang lain gitu kan. Ada juga yang memang bergantung sama keluarga. Jadi ya dia banyak gaya gitu, mungkin ya harta orang tua kah, atau dia udah terbiasa kreditan ya, cicilan gitu demi kehidupannya yang mewah. Beberapa deh seperti itu ya, beberapa. Oke, kita lihat lagi. Dan aku lihat ya, ini beberapa kalian ada yang jaraknya jauh, entah jaraknya atau umur yang jauh ya. Ada yang adik-adik nih, kamunya kakak-kakak atau kamu tante ya. Atau kamu omnya gitu. Tapi ini bisa vice versa. Mungkin diantara kalian dealing sama single parent, dealing sama daddy sugar mungkin ya, duda keren, atau ada yang ya single mother gitu. Bisa juga memang ada yang pernah gagal komitmennya. Dan aku lihat ini orang kayaknya sempet berlaku kejam ya ke kamu. Kayak ngomongnya pernah kasar, ngomongnya ya pernah keras gitu ke kamu, atau ya mudah banget gitu ngeblokir kamu gitu aja, atau vice versa, gara-gara ucapan dia atau tingkahnya kamu blokir dia gitu. Bahkan ada yang ini aku lihat ya, kayak jadi nggak mau terhubung di sosmed, nggak temenan gitu di sosmed, atau tiba-tiba dianya kayak pasif gitu di media sosial. Galerinya kosong, feednya tiba-tiba kosong, atau foto profilnya jadi kayak nggak ada gitu. Kamu ngerasa di blok lah apalah, nah gitu. Nah kamunya jadi kayak gitu ya. Beberapa kalian juga jadi ikutan pasif, terus lari ke tarot ya kan. Atau ya ada peran dari semesta, izin dari Tuhan, tiba-tiba kamu dituntun ya. Ketika kamu hilang informasi tentang dia di media sosial, kamu susah kamu susah mengakses dia di media sosial, kamu susah menjelajahi dia di sosmed ya. Seperti kayak kamu kebingungan, dan akhirnya kamu hanya bisa minta tolong sama yang maha kuasa ya, entah karena apa dan kayak gimana ya, kamu dapat tuntunan jadi nonton tarot. Nah kamu udah ada di fase yang sekarang ini ya kan. Tiap hari nonton tarot, atau ada yang sering reading tarot, lebih kayak ngecek energi dia terus ya. Kita lihat lagi. Nah, Page of Swords yang ingin minta maaf ke kamu ya. Wah, Two of Wands, King of Cups, King of Swords, wow, The Fool, Eight of Swords, dan Six of Cups. We did you Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat ini Taurus, Cancer ya, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi yang mau minta maaf sama kamu ini aku rasa
nggak hanya satu orang ya, bisa aja 2 orang. Ada beberapa orang ini. Ada yang orangnya itu logika banget, tapi ada satu lagi orangnya baperan ya, sensi orangnya. Sensi itu dalam arti bukan sensitif soal perasaan ya, karena dia nggak jaga perasaan kamu juga selama ini. Jadi sensitifnya bukan soal itu, lebih kayak sensi itu orangnya mudah marah gitu, mudah banget ngomong nggak enak, ngomong binatang, nah kayak gitu lah. Jadi beberapa kalian dealing sama orang kayak gitu, atau ini satu orang tapi sifatnya itu ada dalam dia. Sifat ini semua ada di dalam seseorang itu. Dia orangnya pemikir, dia orangnya baperan, sensi, drama, misterius ya, gitulah, ribet memang. Ada yang ini orangnya intelek ya, bisa dibilang dia smart, mungkin dia cerdas, cerdik, atau licik ya. Karena ada gitu ya orangnya hanya berwawasan dalam pemikiran, tapi di dalam perasaan dia kurang banget malah gitu ya. Karena ada ini yang tegaan, dia nggak menjaga perasaan kamu selama ini, dia tuh seenaknya aja ngomong buruk tentang kamu, seenaknya aja nggak menjaga perasaan kamu. Beberapa dari mereka ini ya aku rasa memang orang masa lalu ya, orang yang udah nggak bertemu, nggak komunikasi sama kamu gitu, tapi dia kayak merasa terikat terus sama kamu, kayak ada soul connection ya, kalian terikat batin satu sama lain gitu. Ini ada yang udah lama banget ya ceritanya, udah banyak banget yang benar-benar dilewatin selama koneksi batin ini ya. Aku rasa kamu juga tahu sih siapa orang ini. Orang ini yang paling sering bikin kamu gelisah, kamu sering nangis karena dia. Ya setiap teringat dia dada kamu sesek ya, kamu kayak jadi susah tidur, susah bernafas ya. Ya syukurnya kamu masih panjang umur sampai sekarang ya. Ya bersyukurlah. Jadi aku melihatnya banyak energi yang kamu kuras hanya karena orang ini ya, karena sebiji manusia ini. Kalian itu ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun susah tidur ya, kadang bangun tengah malam juga susah lagi tidurnya gitu, teringatnya sama dia lagi, baru bangun juga pagi-pagi ya teringatnya sama dia. Bahkan di antara kalian udah ada yang lain, malah bukan orang yang di sisi kamu yang kamu ingat, malah orang ini yang kamu ingat. Nah, itu juga lah yang dia rasakan. Beberapa kalian ini punya sinkronisitas yang sama. Kalian ada di sini yang cerminan, ada yang twin flame. Aku lihatnya nggak hanya kamu yang merasakan kepahitan itu, nggak hanya kamu yang merasakan kegelisahan itu. Tiap malam pun dia susah tidur, dia cuma bisa stalking kamu, cuma bisa lihat media sosial kamu, sambil dia tuh natep foto kamu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di antara kita berdua gitu. Dia masih nanya coba ya. Padahal kamu udah tahu sebenarnya konflik batin kalian itu karena kalian unfinished business. Kalian itu belum selesai. Kayak ya mungkin beberapa belum menyatakan isi hati, belum jujur, gue sebenarnya sayang banget, gue sebenarnya cinta banget, atau kayak ya kenapa kita ke waktu itu nggak berjuang, kenapa sekarang terasa banget kehilangan lo itu sangat sakit gitu. Ada yang rasa seperti itu. Jadi ya kamu sama dia kayak pengen ngomong sebenarnya, cuma sulit banget tersampaikan ya. Karena ini luar biasa lah. Ada yang punya komitmen sama orang lain ya, bahkan ada yang sudah punya anak gitu, beberapa. Jadi berat, memang berat banget ya. Dan ini cukup membuat panik ya kan. Panik nggak? Ya panik lah. Jadi nggak sembarangan untuk bisa mengatasi koneksi seperti ini ya. Mungkin butuh berkali-kali healing, butuh berkali-kali komunikasi baik-baik, atau ya butuh
apa ya, lebih kayak pertemuan atau obrolan yang benar-benar menggunakan pikiran jernih dan hati yang bersih. Karena ya aku rasa ini berat sih tantangannya buat kamu sama dia. Istilahnya kayak cinta itu tumbuh di saat yang gak tepat ya, di saat kalian mungkin sudah ada yang lain, atau ya cinta ini tumbuh malah semakin tumbuh padahal udah tahu kalian itu sangat berbeda gitu. Jadi ibaratnya kayak kita udah tahu kita tuh seperti langit dan bumi, tapi ternyata cinta itu semakin dalam. Ada yang diam-diam ini saling merindu, diam-diam saling stalking. Dia pun seperti itu. Kamu sadar betul kalau kamu lagi di stalkingin sama dia. Bahkan kamu reading tarot juga kan, kamu baca energi dia stalking kamu kan. Terus kamu tertawa, hahaha gitu. Ya seneng kan? Iyalah. Jadi istilahnya kamu jadi tahu, nih orang sama banget reaksinya dengan apa yang gue lakuin. Gue susah tidur, nih orang sama juga susah tidur. Beberapa kan ada yang reading tarot ya, kamu baca energi dia kan, kamu ngerasa energi kamu sama ternyata kayak dia tuh overthinking terus, dia stalking kamu terus gitu. Cuma ya dia stalking kamu nggak di channel tarot ya, dia belum sampai tahap itu, dia masih stalking kamu di media sosial. Jadi ya kamu rasa banyak hal lah, banyak kemiripan, banyak kesamaan kalian tentang reaksi kalian dalam koneksi ini. Dan disitulah kamu mulai sadar kalau ada twin flame connection di antara kalian ya. Kalian itu berada dalam perjalanan twin flame. Beberapa sudah menyadari itu dan beberapa sudah menerima kenyataan itu. Tapi ada juga yang berdamai dengan keadaan itu. Jadi ya enjoy aja sih, lebih kayak belajar memahami kenapa semua ini harus terjadi. Tidak perlu saling menyalahkan lagi, tidak perlu menjadi victim lagi. Karena sebaik-baiknya kita pasti punya kok kesalahan. Jadi ya jika kamu merasa mau inisiatif duluan minta maaf, ya nggak ada salahnya, supaya dia minta maaf juga ke kamu. Tapi kalau kamu mau menunggu dia yang minta maaf, ya nggak apa-apa. Semua itu ada resikonya masing-masing ya gitu. Jadi kalau maunya menunggu dia duluan, ya mungkin waktunya bakalan lebih lama. Tapi kalau ada yang mau inisiatif duluan, itu mungkin bisa lebih cepat ya gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada kartu Seven of Wands, King of Cups. Ih, baper aku. Chariot, Page of Swords, and then ada Knight of Swords, Two of Pentacles, Nine of Cups ya. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini yang kuat banget Cancer ya, sama Pisces. Ih, baper banget nih. Scorpio juga kuat nih, sama Capricorn, Aries. Jadi ini yang pengen minta maaf sama kamu dalam waktu dekat. Kemungkinan kamu udah dapet kode alamnya ya. Kamu udah dapat clue-nya dari semesta. Entah dari mimpi gitu, tiba-tiba kamu mimpi dia mukanya kayak minta belas kasihan kamu ya gitu. Beberapa kalian mungkin pernah bantu ini orang, kamu pernah support dia. Jadi ya ketika rasa bersalah itu muncul, dia merasa pengen belas kasihan kamu lagi gitu ya. Mungkin ada yang mimpiin dia seperti itu, kayak sedih banget mukanya ya, wajahnya. Tapi ada juga yang kayak tiba-tiba mikirin dia. Mungkin kamu lagi sibuk kumpul-kumpul sama keluarga, saudara, teman, atau sibuk melakukan aktivitas kamu, tiba-tiba kepikiran dia ya. Aku rasa beberapa kalian pas mikirin seseorang ini, dada kamu tuh
kayak gimana ya, sesek ya atau gimana, nyes gitu. Kamu ngerasa seperti kasihan sama dia gitu. Kamu kayak merasa, dia apa kabar ya, dia baik-baik aja nggak sih sekarang, hidupnya gimana ya tanpa aku. Dia merasa nggak sih kalau dia perlu memperbaiki kesalahan, atau dia sadar nggak sih dia pernah nyakitin aku, tapi kok sekarang aku malah kasihan sama dia, padahal aku nggak ketemu, nggak komunikasi, tapi kok ya gue ngerasa kasihan aja sama dia sekarang. Kenapa ya dia, atau apa yang terjadi sama dia. Beberapa kalian merasa seperti itu kan kode alam juga ya. Ada juga yang beberapa melihat angels number, lihat angka kembar juga bisa, atau kamu lihat handphone, tiba-tiba ada angka kembar di jam digital handphone kamu ya, jam di HP kamu. Nah itulah, kamu lihat angka kembar, atau di jam HP kamu itu tiba-tiba kayak ada angka spesial kalian. Contohnya jam 1 nih 13.00. Nah kamu kayak ngerasa aja gitu, ini angka 13 ada maksudnya deh, aku kok teringat dia ya karena angka itu. Beberapa dapat petunjuk dari semesta, dan nggak tahu ya, mungkin ngerasa aja kaliannya itu angka kayak jadi mengingatkan kamu sama seseorang. Itulah kode-kode alam ya. Kadang kita bisa sih mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Jadi kalau kamu melihat angka-angka yang luar biasa seperti itu, mau angka kembar, atau tiba-tiba angka yang kamu lihat itu angka tanggal lahir siapa, angka tanggal lahir dia kah, atau tanggal kalian yang spesial gitu, terus kamu teringat dia, itu tandanya semesta sedang memperingatkan kamu tentang seseorang itu. Semesta kayak ngasih petunjuk ke kamu tentang orang itu, atau semesta mau kamu melakukan action untuk orang itu. Bisa saja kan dia di sana butuh bantuan kamu, atau dia butuh support kamu, dia butuh kehadiran kamu. Dan aku ngerasa ini juga ada yang connecting lewat doa ya. Misal kamu ibadah, doa, atau kamu sujud, kamu ngerasa terbayang wajahnya ya, kalian bisa dikoneksikan dalam doa. Karena seseorang ini kan ada yang gengsinya tinggi banget untuk minta maaf langsung, pemalu banget, atau dia insecure sama kamu, dia minder. Jadi ya gue nggak punya kekuatan buat berhadapan langsung, terus gue nggak ada kekuatan buat komunikasi sama lo di sosmed. Jadi ya gue sampein sama yang maha kuasa aja, semoga Tuhan nyampein permohonan maaf gue sama lo. Jadi ya banyaklah petunjuk-petunjuk itu kamu dapatkan dari mimpi kah, atau dari doa, atau dari apapun ya gitu. Dan aku lihat orang ini ya, cintanya semakin hari semakin dalam sama kamu, karena semakin hari semakin merasa kehilangan ya. Ini ada yang sama sekali udah gak berhubungan lagi, padahal kemarin-kemarin pada waktu itu relasinya baik banget ya, hubungan kalian baik banget, saling support, kamu banyak memberikan hal positif ke dia. Tapi tiba-tiba duar gitu ya, entah kamu atau dia cabut gitu, ngerasa ya ada yang gak nyaman gitu. Ini yang gak nyaman ini bisa aja tentang perbedaan, atau ada yang ikut campur, atau mungkin sama-sama ngerasa gak pantas gitu ya. Contohnya gini, entah dianya atau kamu merasa gak pantas untuk bersama. Ya bisa aja kan ada pengaruh yang lain, atau punya orang lain. Bisa juga ya ini beda kedewasaannya, apalagi kalau beda umur ya. Itu kan pasti salah satunya si adik-adiknya itu keras kepala gitu, susah banget diajak kerja sama, mungkin terlalu egois, terlalu mementingkan dirinya sendiri, terlalu santai juga orangnya. Sedangkan yang si kamunya yang lebih dewasa, mungkin kamu yang si kakaknya atau siapa, kamu merasa kayak ya gue mau aja berjuang, berkorban, tapi ya nggak mungkin terus-terusan gitu. Pada akhirnya salah satu ini mengundurkan diri,
ya menyerah dan tidak berkomunikasi gitu. Tapi ya ternyata dijalani semakin hari kayak ya hati kamu ke dia aja, dia pun hatinya ke kamu aja gitu. Jadi ya kamu bisa sih baca energi dia. Mungkin beberapa ada yang udah reading tarot ya, udah tahu energi dia, ternyata sama kayak kamu, bertahun-tahun masih memikirkan, masih merindukan, cuma lebih memilih membisu. Soalnya ya aku rasa ini orang belum siap ya. Ini orang juga punya masalah dengan hal-hal lain, masalahnya dengan kerjaan, dengan keuangannya, dan masalah dia sama orang lain. Apalagi kalau ini orangnya belum percaya diri ya, dia belum confident dengan masa depannya, dia belum yakin bisa merajut kasih dengan kamu. Jadi istilahnya ya, kalaupun misalnya suatu saat kalian sama-sama sendiri, sama-sama single, ya bisa aja kalian dekat lagi. Cuma aku ngerasa ini orang energinya sangat lambat ya. Banyak hal yang harus dia benahi. Dia merasa harus yakin dulu gitu. Dia tuh benar-benar harus merasa masa depannya terjamin, atau ya kalau ini nggak tentang masa depan, ya dia mau beresin masa lalunya gitu ya. Ada yang dilihat sama orang yang memang ini nggak cerita tentang masa depan aja, masa lalu juga. Apalagi kalau orangnya lumayan tua ya, kan masa lalunya banyak itu. Jadi kan kalau kalian dealing sama orang yang lebih tua banget bahkan ya, mungkin itu kan nggak kepikiran lagi soal masa depan. Yang dipikirkan kan umur ya. Tapi kan masa lalunya itu loh, mungkin ada yang harus dibereskan gitu. And then aku melihat beberapa waktu ini dia semakin hari semakin sering stalking kamu ya, semakin penasaran banget sama kamu. Cuma kalau kamu pasif di media sosial ya, dia kecarian, dia semakin kehilangan. Bahkan ada yang juggling ya, ada yang bingung, gak komunikasi sama kamu, terus susah juga mengakses kamu di sosmed kan, jadinya makin tersiksa, makin ngerasa dia bingung harus ngapain. Mau menghampiri kamu juga ya, selain karena gengsi dan ego, dia mikir juga mungkin ada yang lain, dia curiga mungkin kamu ada yang lain, atau ini beneran beberapa kalian memang ada orang lain, kan itu berbahaya gitu. So ini sih sesuaikan aja dengan situasi kalian. Kalau kalian merasa kalian fine-fine aja, kalian gak ada yang menghalangi atau gak membatasi, ya aku rasa bisa sih orang ini segera minta maaf sama kamu. Tapi kalau ada yang menghalangi, ya kamu harus berdamai dengan keadaan. Orang ini tidak menghampiri kamu bukan berarti dia nggak mau minta maaf, tapi dia hanya berusaha menjaga supaya kalian baik-baik saja, supaya tidak terjadi perdebatan lagi. Jadi ya pelajari aja petunjuk-petunjuk dari semesta. Kalau kamu merasakan ada kode-kode dari mimpi, dari doa, ya coba peka, asah intuisi kamu. Kamu bisa merasakan kalau seseorang ini kok muncul terus, berarti ya adalah rasa bersalahnya, adalah rasa ingin minta maafnya meskipun belum tersampaikan. Oke. Sekarang aku bacain angka ya. Mungkin ada yang relate, ada yang berhubungan dengan angka ini. Bisa ini tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapakah, nomor rumah, nomor kantor, sekolah, anything ya. Ada angka 2, 25, 17, 14, 9, 1, 28, 30, 24, 12, 18, 5, 29, 21, 15, 27, 6,
11 ada twin flame ya, mirror. Lalu 8 7 itu ya. Oke, lalu bidangnya mungkin ini studinya atau kerjaannya berkaitan sama ini, kegiatannya. Ini ada di bidang properti ya, kayak ya dia bisa berhubungan dengan bangunan atau dia tuh kerja proyekan gitu ya, kontraktor, developer gitu. Ada di bidang sains, ada bisnis, punya usaha mungkin ya, ada finansial, mungkin ada asuransi, koperasi, perbankan, ada hukum, pengacara, jaksa, hakim, notaris ya, ada tentara, polisi, satpam juga ada ya, pertambangan ada, penerbangan pesawat ya, IT ada yang kerjanya pakai komputer, mungkin dia karyawan, pegawai gitu, kerja di gedung ya. Tapi ada juga yang memang bidangnya IT gitu, atau jangan-jangan dia hobinya teknologi, atau dia hobinya games gitu ya, dia gamers kah gitu ya, suka main game online atau suka shopping online. Ada ini ya, transportasi, tadi penerbangan udah ya, perkapalan berarti ada, perkapalan, pelayaran, pelabuhan, ada juga berkaitan perikanan ya, sama laut. Kemudian ada bidang seni kreatif ya, ada bidang sosial, lalu perkebunan ini lebih kayak sawit ya mungkin, atau suka main ke sawit. Terus ya ada sih kebun-kebun buah, sayur gitu. Ada yang suka nongkrong di kafe, ada yang suka ya musik, suka nyanyi kah atau suka art gitu. Ada desainer di sini ya, terutama interior, ada arsitektur. Dan aku lihat ada ini juga, kesehatan ya, dokter, analis, perawat, bidan, anything, sama entertain, hiburan ya. Mungkin kerjanya pakai performa, kejar target, marketing kah dianya, pemasaran, atau ini freelance orangnya ya, kadang kerja, kadang mungkin nganggur gitu. Oke. Kalau hurufnya sih ini mungkin ada di dalam nama di antara kalian ya. Ada M, R, G, F, K, D, H, T, N, B, Y, A, W, E, sama X ya. X itu ya udah lama ya, mungkin past life ini, orang masa lalu ya, bisa mantan gebetan, pernah dekat, atau ini mungkin bisa mantan pasangan, beberapa ada yang gitu. So ini ya general reading kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.